Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan saya semuanya dimanapun Anda berada. Presiden kembali belusukan, drama COVID segera berakhir. Artikel ini ditulis oleh Alifur Rahman yang bersumber dari siwot.com. Iki wayahe wong Trenggalek mirengake radione sing apik-apik, acarane Kurnia FM iki sing dadi arane. Ketika COVID muncul pertama kali di Wuhan, beredar video orang-orang mati berjatuhan di jalan-jalan. Mati seketika. Dalam keterangannya, mereka mati karena COVID. Wuhan yang di-lockdown semakin membuat media bersemangat untuk memberitakan betapa menakutkannya COVID atau Corona ini. Tak lama berselang, Italia juga di-lockdown. Beredar video pemandangan rumah sakit yang berkelebihan pasien sampai harus dirawat di lorong-lorong. Setelah itu muncul sebuah teori brilian bahwa penyebaran COVID begitu cepat sehingga semua negara diajak melakukan karantina wilayah atau lockdown. Tak ada yang boleh keluar rumah. Dan ini diklaim adalah satu-satunya cara agar kematian bisa diminimalisir, serta rumah sakit dan petugas medis mampu menangani pasien. Ketika kasus pertama kali muncul di Indonesia, media kita nampak begitu antusias, bahkan terlihat berlebihan bahkan menakut-nakuti masyarakat. Sampai ada wartawan yang menggunakan masker respirator. Masker yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari gas beracun. Mungkin tak sempat terfikir di benak para pimpinan media kita bahwa provokasi dan propaganda yang mereka lakukan hanya demi rating dan view justru menjerumuskan mereka sendiri. Ketika ekonomi lumpuh, iklan media pun berkurang drastis, industri media suram. Dan mereka tidak sadar bahwa kondisi ini adalah akibat ugal-ugalannya pemberitaan tentang COVID. Media kita yang dalam kondisi krisis terpaksa melakukan pengurangan karyawan, PHK, bahkan ada juga yang gulung tikar bangkrut. Sementara media yang sedang berdarah-darah akibat propaganda sendiri itu kemudian merengek pada pemerintah untuk meminta subsidi dan uang iklan. Sekali lagi, uang iklan. Dan kali ini Sewot sebagai salah satu media di Indonesia juga mengalami krisis yang sama. Dan meskipun sejak awal berdiri sangat konsisten mendukung Jokowi, tak ada dana bantuan atau perhatian dari pemerintah. Maaf, ini bukan mengeluh atau merengek. Saya ingin memberi gambaran yang jelas antara posisi media-media provokator itu dan Sewot. Sekarang setelah hampir setahun COVID berada di Indonesia, kita harus bersyukur karena negara ini tidak melakukan lockdown. Karena belakangan semua pihak menyadari bahwa lockdown bukanlah cara terbaik melawan COVID. Bahkan WHO yang dulu begitu gencar menekan negara agar cepat melakukan lockdown, kini sudah berubah pikiran. Bareng-bareng berdindang, nglemes nih sarap sing tegang. Sampai di sini, apa kabar media-media, pakar medis, dan SJW yang dulu begitu meyakini bahwa lockdown harga mati? Meskipun saya salut dengan keberanian Presiden Jokowi menolak tekanan lockdown, tapi saya juga agak kecewa karena aturan rapid test perjalanan masih berlaku. Saya juga kecewa aturan wajib masker dijadikan ajang pemerasan terhadap masyarakat di daerah. Setelah selesai isu lockdown, kini kita sedang berhadapan dengan isu vaksin dan protokol kesehatan. Dalam beberapa kesempatan, saya berani mengklaim bahwa Presiden Jokowi mendapat saran yang salah dari menteri-menteri beribu kepentingan. Dan saya sangat heran, kenapa Jokowi yang dulu begitu pemberani dalam beberapa bulan terakhir harus terima saja untuk berdiam diri di istananya. Seperti begitu ketakutan untuk keluar dan belusukan. Padahal dulu Jokowi adalah sosok yang tak gentar mendatangi demonstran 212, mendatangi wilayah konflik dan zona merah, berkali-kali mengubah arah kunjungan ke tempat yang belum disteril dari bom. Di banyak artikel, saya menyerukan agar Presiden kembali belusukan, kunjungan ke daerah, agar dapat menilai dan melihat langsung kondisi masyarakat kita di tengah PSBB. Untuk melihat betapa protokol kesehatan bagi masyarakat di daerah hanya sekedar aksesoris. Mereka menggunakan masker bukan untuk melindungi diri dari COVID, tapi agar tidak dirazia dan ditilang.
Makanya jangan heran kalau hidung mereka tak tertutup masker. Bahkan banyak yang sekedar parkir di dagu. Dan dengan sikap semacam ini pun, nyatanya COVID hanya ada di kota-kota besar yang gencar melakukan tes. Sementara di daerah yang tak memiliki alat tes tidak ada kasus seperti itu. Berdindang, glemes nih sarap sing tegang. Alhamdulillah, 27 Oktober kemarin Presiden Jokowi sudah kembali ke masyarakat. Berani berhenti di tengah iringan-iringan yang menyapa warga, kembali membagikan sertifikat tanah di Sumatera Utara. Saya tahu ada proses panjang di balik ini, tapi pada intinya saya bersyukur Jokowi kini kembali. Yang berani tak pernah puas dengan laporan-laporan para menterinya dan selalu ingin melihat atau meninjau langsung kondisi di lapangan. Semoga setelah ini segera ada kebijakan strategis terkait status darurat COVID nasional, rapid test perjalanan, dan pembatalan vaksin. Begitulah gura-gura. Sekali lagi, artikel ini ditulis oleh Alifur Rahman yang bersumber dari siwot.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurnia FM